Bayangkan, datang ke sebuah pesta keluarga yang mewah. Dengan lampu kristal berkilau, makanan mahal tersusun rapi, dan semua tamu mengenakan pakaian elegan. Tapi, di tengah kemewahan itu, kamu dan keluargamu justru dipandang seperti orang paling hina. Semua mata menatap sinis. Bisik-bisik ejekan terdengar di mana-mana. Mereka menertawakan pakaian sederhanamu, menghina pekerjaan suamimu, bahkan mempermalukan anak kecilmu di depan ratusan tamu tanpa rasa kasihan sedikit pun. Dan yang paling menyakitkan, semua itu dilakukan oleh keluarga sendiri. Mereka mengira kami hanyalah keluarga miskin yang tidak pantas berada di pesta itu. Mereka merasa lebih tinggi, lebih kaya, dan lebih terhormat. Tapi tidak ada satupun orang di ruangan tersebut yang tahu bahwa malam itu akan menjadi malam paling memalukan dalam hidup mereka sendiri. Karena beberapa menit kemudian, seorang pria misterius datang membawa sebuah rahasia besar yang langsung mengubah suasana pesta menjadi sunyi total. Tawa berubah jadi ketakutan. Ejekan berubah jadi rasa malu. Dan semua tamu yang tadi menghina kami hanya bisa berdiri terpaku saat fakta sebenarnya akhirnya terungkap di tengah pesta. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Drama Story ID, tempat di mana kisah-kisah drama kehidupan paling menyentuh, penuh emosi, dan bikin penasaran hadir setiap hari untuk menemani waktu kalian. Hari ini, kami akan membawakan sebuah cerita tentang penghinaan, kesombongan, dan sebuah rahasia besar yang membuat satu pesta mewah berubah menjadi momen paling memalukan bagi banyak orang. Jadi, pastikan kalian menonton sampai akhir karena ada plot twist yang dijamin bikin shock. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa klik like, tulis komen, dan tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Drama Story ID. Hujan rintik-rintik turun sejak sore ketika Rina berdiri di depan cermin kecil di rumah kontrakannya yang sederhana. Tangannya sibuk merapikan kebaya coklat muda yang sudah beberapa kali ia pakai ke acara keluarga. Meski kainnya mulai kusam, Rina tetap berusaha tampil rapi malam itu. Di belakangnya, Arman sedang memakai kemeja putih lama yang baru saja disetrika. Sementara Nisa, putri kecil mereka yang masih berusia 7 tahun, tampak girang mengenakan gaun merah muda sederhana. "Ma, kita benar-benar datang ke hotel besar itu?" tanya Nisa polos. Rina tersenyum tipis sambil mengangguk. "Iya sayang, kita datang karena diundang." Meski bibirnya tersenyum, dalam hati Rina sebenarnya gelisah. Acara malam itu adalah pesta ulang tahun pernikahan kakak tertua Arman yang terkenal sangat kaya dan gengsi. Selama ini, keluarga besar suaminya memang tidak pernah benar-benar menerima Rina. Mereka selalu memandang rendah kehidupan sederhana Rina dan Arman. Namun Arman tetap ingin datang demi menjaga hubungan keluarganya. "Kalau mereka mulai bicara macam-macam, kamu jangan dipikirkan ya," ucap Arman pelan saat mereka berangkat menggunakan motor tua miliknya. Rina hanya mengangguk. Perjalanan menuju hotel terasa panjang. Ketika akhirnya mereka tiba, lampu-lampu megah langsung menyambut dari depan gedung. Mobil-mobil mewah berjajar rapi. Para tamu turun dengan pakaian mahal dan perhiasan berkilau. Rina spontan menunduk melihat sandal dan tas sederhananya. Begitu masuk ke ballroom, rasa tidak nyaman itu semakin besar. Beberapa anggota keluarga langsung melirik mereka dari atas sampai bawah. Mereka jadi datang juga. Pakai motor lagi. Ya ampun. Bisik-bisik itu terdengar jelas. Seorang wanita parubaya yang merupakan tante Arman bahkan sengaja tertawa kecil sambil berkata keras kepada tamu di sebelahnya. "Kalau nggak lihat muka mereka, aku kira tamu kantring." Beberapa orang langsung ikut tertawa.
Wajah Rina memanas menahan malu. Tapi ia berusaha tetap tenang demi anaknya. Tak lama kemudian, kakak ipar Arman bernama Yulia datang menghampiri dengan gaun mewah berwarna emas. Senyumnya terlihat manis, tapi nada bicaranya menusuk. "Rina, kamu gak punya baju lain ya? Ini acaranya di Hotel Bintang 5 loh, bukan kondangan kampung." Ucapan itu membuat beberapa tamu menoleh dan tersenyum mengejek. Arman mengepalkan tangannya, namun Rina buru-buru menahannya. "Sudahlah mas," bisik Rina pelan. Yulia kembali bicara sambil menatap Nisa. "Kasian juga anakmu, harus lihat orang tuanya minder di tempat begini." Nisa yang mendengar itu langsung memegang tangan ibunya erat-erat. Rina berusaha tersenyum dan mengajak keluarganya duduk di pojok ruangan. Namun bahkan di sana, mereka tetap menjadi bahan pembicaraan. Semua orang tampak menikmati pesta dengan tawa dan musik meriah. Sementara Rina merasa seperti orang asing di tengah keluarganya sendiri. Beberapa pelayan lalu membagikan minuman kepada para tamu. Ketika salah satu pelayan hendak memberikan jus kepada Nisa, seorang sepupu Arman malah bercanda sinis. "Hati-hati ya, nanti gelasnya dibawa pulang." Sekali lagi, tawa pecah di sekitar mereka. Mata Nisa mulai berkaca-kaca. Gadis kecil itu menunduk malu. "Ma, kenapa mereka jahat sama kita?" bisiknya lirih. Pertanyaan polos itu langsung menusuk hati Rina. Ia memeluk anaknya pelan sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hatinya, Rina mulai bertanya, apakah datang ke pesta ini memang sebuah kesalahan besar? Namun ia tidak tahu bahwa malam itu, penghinaan yang mereka terima hanyalah awal dari sesuatu yang akan mengubah semuanya. Musik di ballroom semakin meriah. Lampu-lampu kristal berkilauan memantulkan cahaya ke seluruh ruangan. Sementara para tamu sibuk bercengkerama sambil menikmati hidangan mahal yang tersusun panjang di meja prasmanan. Aroma steak, seafood, dan aneka dessert memenuhi udara. Namun, di tengah kemewahan itu, Rina dan keluarganya justru merasa semakin kecil. Mereka duduk di meja paling pojok, jauh dari keluarga inti. Tak ada satupun saudara yang benar-benar mengajak bicara. Bahkan beberapa tamu sengaja memandang mereka sambil berbisik dan tertawa kecil. Nisa mulai terlihat lapar. Gadis kecil itu memegang tangan ibunya pelan. "Ma, Nisa boleh ambil makanan?" Rina mengangguk sambil tersenyum lembut. "Boleh sayang." Rina lalu mengajak Nisa menuju meja prasmanan. Tapi baru saja mengambil piring, suara sindiran kembali terdengar. "Ambilnya jangan banyak-banyak ya," celetuk seorang tante sambil tertawa kecil. "Ini bukan acara makan gratis." Beberapa tamu di dekatnya langsung ikut tersenyum sinis. Rina pura-pura tidak mendengar. Ia terus mengambil nasi dan lauk secukupnya untuk anaknya. Namun saat Nisa hendak mengambil puding coklat, seorang sepupu Arman malah berkata keras, Jangan semua dessert diambil dong. Kasian tamu lain nanti nggak kebagian." Padahal Nisa hanya mengambil satu. Wajah gadis kecil itu langsung berubah murung. Tangannya perlahan menarik kembali sendok puding yang tadi ia pegang. Melihat itu, dada Rina terasa sesak. Ia ingin marah, ingin membela anaknya. Tapi ia tahu, semua itu hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Saat mereka kembali ke meja, Arman terlihat menunduk diam. Sorot matanya menyimpan kemarahan yang sejak tadi ditahan. "Aku udah gak tahan, Rin," gumamnya pelan. "Kalau bukan karena kamu dan Nisa, aku sudah pergi dari tadi." Rina menggenggam tangan suaminya pelan. "Sabarlah, Mas. Setelah acara selesai kita pulang." Namun ternyata penghinaan malam itu belum berhenti. Tak lama kemudian, MC acara naik ke atas panggung dan mengumumkan sesi foto keluarga besar. Semua keluarga inti dipersilahkan maju untuk berfoto bersama, pasangan yang sedang merayakan anniversary. Satu persatu keluarga mulai berdiri dan berjalan menuju panggung.
Arman pun mengajak Rina dan Nisa ikut maju karena mereka juga bagian dari keluarga. Namun saat hampir sampai ke tangga panggung, kakak ipar Arman tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Kalian gak usah naik dulu. Arman mengernyit. Kenapa? Pria itu tersenyum tipis sambil berkata cukup keras hingga terdengar tamu lain. Biar yang tampil di foto keluarga itu yang benar-benar berhasil aja. Nanti fotonya jadi kurang bagus kalau terlalu sederhana. Beberapa orang langsung tertawa kecil mendengar kalimat itu. Rina merasa wajahnya panas seketika. Namun penghinaan belum selesai. Yulia bahkan menambahkan dengan nada mengejek. Lagi pula, nanti orang-orang kira kita nyewa figuran kalau kalian ikut foto. Tawa pecah lebih keras dari sebelumnya. Beberapa tamu bahkan sengaja mengeluarkan ponsel dan merekam suasana itu karena menganggapnya lucu. Nisa yang berdiri di samping ibunya mulai menangis pelan. "Pah, ayo pulang aja," bisiknya sambil memeluk kaki Arman. Mendengar suara anaknya menangis, Arman akhirnya kehilangan kesabaran. "Cukup ya," bentaknya keras. Suasana ballroom langsung mendadak sunyi. Semua orang menoleh ke arah mereka. Arman menatap keluarga besarnya dengan mata merah menahan emosi. "Kalian boleh hina saya, tapi jangan anak dan istri saya." Namun salah satu sepupunya malah tersenyum meremehkan. "Loh, marah? Kami cuma bercanda kok." "Bercanda?" Arman mengepalkan tangan. "Kalian pikir mempermalukan orang itu lucu?" Rina buru-buru memegang lengan suaminya sebelum keadaan semakin kacau. "Mas, sudahlah." Air mata mulai jatuh di pipi Rina. Ia benar-benar merasa dipermalukan malam itu. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Ada yang merasa kasihan, tapi lebih banyak yang menikmati drama tersebut seperti tontonan. Dan tepat ketika suasana semakin panas, pintu ballroom tiba-tiba terbuka perlahan. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun masuk dengan jas hitam rapi ditemani 2 asistennya. Wajahnya terlihat serius. Di tangannya terdapat sebuah map besar berlogo firma hukum terkenal. Langkah pria itu langsung menarik perhatian seluruh ruangan. Musik berhenti. MC terdiam. Semua tamu memandang bingung. Pria itu kemudian berdiri di tengah ballroom sambil melihat ke sekeliling ruangan. Lalu dengan suara tegas ia berkata, "Permisi, saya mencari seseorang bernama Ibu Rina." Dan sejak detik itu, suasana pesta yang tadinya penuh tawa mulai berubah menjadi ketegangan yang tak terduga. Suasana ballroom mendadak berubah sunyi setelah pria berjas hitam itu menyebut nama Rina. Musik berhenti total. Bahkan para pelayan ikut menghentikan langkah mereka karena penasaran. Semua mata langsung tertuju kepada Rina yang berdiri kaku di dekat tangga panggung sambil menggenggam tangan Nisa erat-erat. Saya, Rina?" jawabnya pelan dengan wajah bingung. Pria itu mengangguk hormat lalu berjalan mendekat. 2 asistennya mengikuti dari belakang sambil membawa beberapa dokumen tebal. "Perkenalkan, saya Adrian Wijaya, pengacara dari firma Wijaya & Partners," ucapnya tegas. "Saya datang ke sini untuk menyampaikan amanat dan dokumen penting atas nama almarhum Bapak Hadi Santoso." Nama itu langsung membuat sebagian tamu tersentak. Beberapa orang spontan saling berpandangan. "Pak Hadi Santoso," bisik salah satu tamu terkejut. "Yang miliarder itu." Yulia yang sejak tadi paling lantang menghina Rina langsung memasang wajah heran. "Tunggu, apa hubungannya Rina dengan Pak Hadi?" tanyanya bingung. Pengacara itu membuka map hitam besar yang dibawanya. Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen resmi, lalu berbicara dengan suara jelas agar semua orang mendengar. "Beberapa bulan sebelum meninggal dunia, Bapak Hadi Santoso meminta kami mencari keberadaan anak kandungnya yang hilang sejak kecil."
ruangan semakin sunyi. Setelah melalui proses panjang dan tes identitas resmi, lanjut Adrian. Kami akhirnya menemukan orang yang dimaksud. Semua tamu menahan napas. Lalu perlahan, pria itu menatap langsung ke arah Rina. Orang tersebut adalah Ibu Rina. Seolah dunia berhenti sesaat. Tak ada suara, tak ada tawa. Semua orang membeku. Yulia sampai menjatuhkan gelas wine yang dipegangnya. Pecahan kaca berserakan di lantai. Namun ia bahkan tidak menyadarinya. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Arman menatap istrinya dengan mata membesar. Ia sendiri tampak syok karena tidak pernah mengetahui hal itu sepenuhnya. Rina mulai gemetar. Air matanya perlahan jatuh. Sejak kecil, Rina memang hidup di panti asuhan. Ia tidak pernah tahu siapa orang tua kandungnya. Yang ia tahu, ia ditemukan sendirian saat masih bayi. Namun beberapa bulan terakhir, seorang pria misterius memang pernah datang menemuinya dan meminta sampel DNA. Saat itu, Rina menganggap semuanya hanya kesalahan besar. Ia tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Pengacara itu kembali berbicara. Bapak Hadi Santoso meninggalkan surat wasiat resmi yang menyatakan bahwa seluruh aset pribadi, perusahaan utama, rumah mewah, dan rekening senilai puluhan miliar rupiah diwariskan kepada anak kandungnya, yaitu Ibu Rina. Ballroom langsung gempar. Beberapa tamu mulai berdiri karena tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Puluhan miliar? Ya Tuhan! Bukankah tadi dia dihina miskin? Bisik-bisik kini berubah menjadi keterkejutan besar. Keluarga Arman yang tadi menertawakan Rina kini tampak pucat pasi. Tante yang tadi mengejek soal makanan langsung menunduk malu. Sementara sepupu-sepupu Arman saling melirik canggung. Adrian lalu menyerahkan sebuah map kepada Rina. Ini dokumen kepemilikan perusahaan dan surat wasiat asli dari almarhum. Tangan Rina gemetar saat menerima map itu. Matanya perlahan membaca nama lengkapnya yang tercantum sebagai ahli waris tunggal. Air mata jatuh semakin deras. Bukan karena harta itu, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia akhirnya tahu siapa dirinya sebenarnya. Nisa yang sedari tadi kebingungan menarik tangan ibunya pelan. "Mah, jadi mama orang kaya?" Pertanyaan polos itu membuat beberapa tamu menunduk malu. Rina memeluk anaknya erat tanpa menjawab. Sementara itu, suasana pesta yang tadi penuh tawa kini berubah total menjadi lautan kecanggungan. Orang-orang yang tadi memandang rendah kini justru mulai mendekati Rina dengan wajah penuh kepanikan. Dan yang paling terpukul malam itu adalah keluarga yang sejak awal paling keras menghina dirinya. Setelah fakta tentang identitas Rina terungkap, suasana ballroom berubah total. Jika beberapa menit sebelumnya ruangan itu dipenuhi tawa ejekan, kini yang terdengar hanyalah bisikan panik dan tatapan malu dari para tamu. Semua orang seperti kehilangan kata-kata. Yulia yang tadi paling lantang menghina Rina, kini berdiri kaku dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat mencoba merapikan rambutnya yang berantakan karena gugup. Ini pasti salah paham, katanya terbata-bata sambil memaksa tersenyum. Namun pengacara Adrian langsung menunjukkan dokumen resmi lengkap dengan hasil tes DNA dan surat wasiat yang telah disahkan negara. Semua dokumen sudah diverifikasi secara hukum. Jelasnya tegas. Ibu Rina adalah ahli waris sah dari almarhum Bapak Hadi Santoso. Kalimat itu seperti palu besar yang menghantam seluruh ruangan. Beberapa tamu mulai mengingat kembali bagaimana mereka tadi ikut menertawakan Rina. Ada yang pura-pura sibuk memainkan ponsel, ada yang memilih diam sambil menunduk malu. Namun yang paling panik adalah keluarga besar Arman.
Tante yang tadi mengejek soal makanan langsung mendekati Rina dengan wajah berubah manis. "Rina, tante tadi cuma bercanda ya, jangan dimasukkan hati." Rina hanya menatapnya diam. Tak lama kemudian, sepupu Arman yang tadi menuduh mereka akan membawa pulang gelas hotel ikut mendekat sambil tertawa canggung. "Iya, Rin, kita kan keluarga. Namanya juga bercanda." Untuk pertama kalinya malam itu, mereka memanggil Rina dengan nada lembut. Padahal beberapa menit lalu, mereka memperlakukannya seperti orang yang tidak pantas berada di sana. Arman memandang semua itu dengan rahang mengeras. Dalam hatinya, ia muak melihat perubahan sikap yang begitu cepat hanya karena uang. Sementara itu, beberapa tamu mulai berkerumun mengelilingi pengacara Adrian. Mereka penasaran dengan jumlah harta yang diwariskan. Perusahaannya besar sekali ya. Katanya punya villa di Bali juga. Berarti Rina sekarang miliarder dong. Bisikan demi bisikan terus terdengar. MC acara yang tadi membiarkan penghinaan terjadi, kini buru-buru mengambil mikrofon. "Baik semuanya, mari kita beri tepuk tangan untuk Ibu Rina." Namun tepuk tangan itu terdengar aneh dan dipaksakan. Tidak ada lagi ketulusan di wajah orang-orang. Yang tersisa hanya rasa malu dan penyesalan. Yulia kemudian melangkah mendekati Rina. Matanya terlihat mulai berkaca-kaca. Entah karena malu atau takut. "Rina, maafkan kakak ya," ucapnya lirih. "Kakak nggak tahu." Rina menatap wajah kakak iparnya lama sekali. Dalam benaknya teringat semua hinaan yang ia terima malam itu. Tatapan meremehkan, tawa yang menusuk, dan tangisan kecil Nisa yang tadi dipermalukan di depan banyak orang. Namun sebelum Rina sempat menjawab, suara kecil Nisa tiba-tiba terdengar. "Kalau mama nggak kaya, apa tante masih mau minta maaf?" Pertanyaan polos itu langsung membuat suasana membeku. Tak ada yang mampu menjawab. Yulia menunduk malu. Wajahnya memerah karena ucapan seorang anak kecil justru menampar semua orang di ruangan itu. Arman perlahan memeluk pundak putrinya dengan bangga. Sementara itu, Adrian kembali membuka dokumen lain. Sesuai amanat almarhum, katanya, Ibu Rina juga diminta menghadiri pertemuan direksi perusahaan minggu depan sebagai pemilik saham utama. Kalimat itu membuat para tamu semakin syok. Kini bukan hanya kaya, Rina juga menjadi pemilik salah satu perusahaan besar di kota itu. Orang-orang yang tadi menghina mulai sadar bahwa wanita sederhana yang mereka tertawakan ternyata memiliki kedudukan jauh lebih tinggi dari siapapun di pesta tersebut. Beberapa tamu bahkan mulai berebut ingin bersalaman dengan Rina. "Selamat ya, Bu. Wah, ternyata luar biasa sekali. Maaf, tadi kami nggak tahu." Namun semua ucapan itu terdengar terlambat. Rina bisa melihat jelas bagaimana manusia berubah hanya karena status dan kekayaan. Beberapa menit lalu, mereka menatapnya penuh hinaan. Sekarang, mereka tersenyum penuh hormat. Nisa lalu memegang tangan ibunya erat-erat. "Ma, sekarang mereka baik karena takut ya?" Pertanyaan itu membuat dada Rina terasa sesak. Ia menatap seluruh ruangan yang kini dipenuhi wajah-wajah penuh kepalsuan. Dan malam itu, Rina akhirnya menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Terkadang penghinaan terbesar bukan datang dari orang asing, melainkan dari keluarga sendiri yang hanya menghargai seseorang karena harta dan kedudukan. Ballroom masih dipenuhi suasana canggung setelah semua fakta tentang Rina terungkap. Para tamu yang tadi tertawa kini hanya saling diam sambil mencuri pandang. Tidak ada lagi suara ejekan. Tidak ada lagi bisikan meremehkan. Yang tersisa hanyalah rasa malu. Di tengah ruangan, Rina berdiri memeluk Nisa, sementara Arman berada di sampingnya. Map warisan masih berada di tangannya, tetapi sejak tadi ia bahkan belum benar-benar membukanya lagi. Baginya, malam itu bukan soal uang.
melainkan tentang bagaimana manusia bisa berubah begitu cepat hanya karena status. Beberapa anggota keluarga mulai mencoba mendekati Rina satu persatu. Mereka berbicara dengan nada manis yang terasa sangat berbeda dibanding beberapa menit sebelumnya. "Rina, kapan-kapan main ke rumah ya? Kita harus lebih sering kumpul keluarga. Maaf ya kalau tadi ada salah kata." Semua terdengar palsu. Arman yang sejak tadi menahan emosi akhirnya berkata pelan kepada istrinya, "Kamu gak perlu dengarkan mereka kalau gak mau." Rina mengangguk kecil. Matanya perlahan menyapu seluruh ballroom. Tempat yang awalnya terasa begitu megah, kini justru membuat dadanya sesak. Ia masih bisa mengingat jelas bagaimana anaknya dipermalukan, bagaimana mereka diusir dari sesi foto keluarga, dan bagaimana semua orang menertawakan pakaian sederhananya. Lalu tiba-tiba, hanya karena warisan miliaran rupiah, semua orang berubah ramah. Saat itulah Rina perlahan melangkah menuju panggung utama. Semua tamu langsung memperhatikannya. MC yang berdiri di sana buru-buru memberikan mikrofon dengan wajah penuh hormat. Rina menerima mikrofon itu pelan. Tangannya sedikit gemetar, namun sorot matanya kini terlihat jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Sejujurnya, saya tidak pernah membayangkan malam ini akan menjadi seperti ini." Suasana langsung hening total. "Ketika saya datang ke sini bersama suami dan anak saya hanya ingin menghadiri acara keluarga dengan tenang. Saya tidak membawa kemewahan, saya tidak memakai pakaian mahal. Tapi ternyata itu cukup membuat kami dipandang rendah." Beberapa orang mulai menunduk. Rina melanjutkan dengan suara yang mulai bergetar menahan emosi. "Saya dihina karena baju saya sederhana. Anak saya ditertawakan hanya karena mengambil makanan. Bahkan keluarga kecil kami dianggap tidak pantas berdiri di panggung foto keluarga." Yulia langsung meneteskan air mata malu mendengar semua itu diungkap di depan para tamu. Namun Rina tidak berbicara dengan nada marah. Nada suaranya justru terdengar sedih. "Yang paling menyakitkan bukan penghinaan dari orang asing," lanjutnya pelan, "tapi ketika itu datang dari keluarga sendiri." Ballroom terasa semakin sunyi. Beberapa tamu bahkan mulai merasa bersalah karena tadi ikut tertawa. Rina lalu menatap semua orang satu persatu. "Tapi malam ini saya juga belajar sesuatu." Ia berhenti sejenak. "Saya belajar bahwa banyak orang menghargai manusia hanya dari pakaian, uang, dan jabatan." Kalimat itu seperti tamparan keras bagi seluruh ruangan. Arman memandang istrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah melihat Rina sekuat ini sebelumnya. Kemudian Rina tersenyum tipis sambil memegang tangan Nisa. "Kalau hari ini saya tetap miskin, mungkin tidak ada satupun dari kalian yang meminta maaf. Tak ada yang berani menyangkal. Karena semua orang tahu, itu benar." Air mata Nisa jatuh pelan. Gadis kecil itu memeluk ibunya erat. "Ma, Nisa bangga sama mama," bisiknya lirih. Ucapan polos itu membuat beberapa tamu ikut terharu. Lalu semua orang mengira Rina akan membalas penghinaan mereka. Mereka berpikir Rina akan mempermalukan keluarga besar itu di depan semua tamu. Namun ternyata tidak. Rina justru menundukkan kepala pelan. "Saya tidak datang ke sini untuk membalas dendam," katanya tenang. "Saya hanya berharap setelah malam ini kalian tidak lagi menilai orang dari penampilannya." Beberapa orang mulai menangis malu. Tante yang tadi paling banyak menghina, bahkan tidak sanggup mengangkat wajahnya lagi.
Rina lalu menyerahkan kembali mikrofon kepada MC. Ia menggandeng tangan Arman dan Nisa menuju pintu keluar ballroom. Tak ada kemarahan di wajahnya. Tak ada kesombongan. Padahal kini ia memiliki semua alasan untuk membalas perlakuan mereka. Saat keluarga kecil itu berjalan meninggalkan pesta, seluruh ruangan hanya bisa memandang dalam diam. Dan untuk pertama kalinya malam itu, orang-orang sadar bahwa wanita paling sederhana di pesta tersebut justru memiliki hati paling besar. Sementara keluarga yang merasa paling terhormat harus menanggung rasa malu yang akan terus mereka ingat seumur hidup. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian, pekerjaan, atau keadaan ekonominya. Karena harga diri manusia tidak ditentukan oleh harta dan kemewahan, melainkan oleh hati dan sikapnya. Kesombongan hanya akan membawa rasa malu, sementara kebaikan dan kesabaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk dihargai. Hormatilah semua orang tanpa memandang status, karena hidup bisa berubah kapan saja. Dan orang yang hari ini diremehkan bisa saja menjadi orang yang paling berarti di masa depan. Terima kasih sudah mengikuti kisah penuh emosi di channel Drama Story ID. Semoga cerita hari ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua, agar tidak mudah merendahkan orang lain hanya karena penampilan atau keadaan hidupnya. Kalau kalian suka cerita drama kehidupan dengan ending yang menyentuh dan penuh kejutan seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, tulis pendapat kalian di kolom komen, dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Drama Story ID. Sampai jumpa di kisah berikutnya.